Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada segenap rekan-rekan media telah hadir dalam konferensi pers yang akan kami lakukan guna untuk mengklarifikasi apa saja yang menjadi hak-hak hukum klien kami, hak hukum seseorang yang dituduhkan. Karena kita bernegara ini tentu saja mengacu pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Sebagai seseorang yang memahami hukum, kami dalam kesempatan yang berbahagia ini akan melakukan klarifikasi, sanggahan terhadap apa yang telah dituduhkan. Kenalkan, saya Elas Anda Dermawan SH. Saya saat ini bertindak sebagai kuasa hukum dari Bapak Leong, yang juga salah satu termasuk orang yang menjadi korban dari, ya kita sebutlah namanya ya, Rohmadi yang sampai hari ini viral dalam pemberitaan. Nah, ini kami ingin ungkap bahwa kebenaran itu tidak bisa kita pertontonkan hanya sebelah pihak. Kita akan ungkap peristiwa yang sebenarnya. Apa saja yang dilakukan oleh saudara Rohmadi ini. Saya ingin di sini teman-teman masyarakat dapat menilai secara utuh dan adil, sehingga kebenaran itu tidak hanya dimiliki seorang saja. Saya di sini bertindak sebagai kuasa hukum. Kemudian nanti lebih panjang akan dijelaskan oleh salah seorang yang dituduhkan oleh saudara Rohmadi, yang tuduhan itu berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan, yang dimiliki oleh Ritas. Beliau ini seorang ketua dari Partai Hanura. Tentu persoalan ini sangat menjadi hal-hal yang tidak elok bagi nama baiknya. Artinya secara person nama baiknya dituduhkan dan diserang. Mungkin lebih lanjut akan dijelaskan oleh ketua saudara Ritas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyampaikan klarifikasi atau ingin meluruskan yang dari media yang dikirim ke saya maupun saya melihat sendiri pernyataan saudara Arzak Rohmadi. Saya akan meluruskan itu, ya kan? Di sana saya melihat seolah-olah Arzak Rohmadi ini terzolimi oleh saya, mengatakan dia tidak pernah menerima uang. Yang kedua, uangnya saya tahan. Ingat, Pak Rohmadi, kita melakukan perjanjian pekerjaan. Bapak baca perjanjian ini. Berapa yang dikerjakan Bapak, itulah yang dibayarkan. Dan pembayaran yang Bapak bilang dicicil, Bapak harus tahu, berkontrak. Berapa yang Bapak kerjakan, itulah yang dibayar. Jadi saya melihat narasi yang dibangun Pak Rohmadi itu memojokkan saya, memalukan saya, harga diri saya, dan merugikan saya. Ya, bicara yang benar sesuai dengan fakta. Bapak bilang tidak pernah menerima, tidak pernah dibayar 100%. Bapak ingat ini, 2 kali staf Bapak mengambil cek di tempat saya, jumlahnya 600 juta lebih. Jadi jangan membuat narasi seolah-olah saya menzalimi Bapak. Saya tidak terima. Bapak melaporkan itu ke Polda, saya terima kasih, alhamdulillah. Akan kita buka terang benderang di situ. Ingat, di pembayaran terakhir itu kenapa saya tahan? Karena Bapak sudah bersekongkol dan ada buktinya untuk menaikkan volume. Dan uang itu saya tahan karena saya mau mendengar apakah benar ini fiktif atau benar-benar volumenya ada, dan itu dipertemukan tidak pernah terjadi. Kalau memang itu fiktif, ini akan saya kembalikan. Tapi kalau itu tidak fiktif, akan saya bayarkan. Ini yang tidak pernah terjadi. Jadi untuk itu percuma Bapak membuat narasi-narasi. Bapak bilang bahwa Bapak tidak tahu bahwa barang itu fiktif. Ingat Pak, Bapak pernah mentransfer ke salah satu pengawas untuk membuat berita acara fiktif, volume fiktif. Ini ditransfer melalui rekening istri Bapak. Jadi jangan membuat narasi-narasi seolah-olah tidak tahu tentang volume itu, tidak ada yang menyuruh. Ini ada bukti gitu, dan ada yang mengaku anak buah Bapak membawa pengawas ke rumah Bapak untuk melakukan markup volume.
Jadi untuk ini saya terima kasih kalau Bapak melaporkan ini ke penegak hukum, kita akan buka sama-sama. Saya punya bukti rekening koran. Anak buah staf Bapak sudah mengambil 2 kali cek. Totalnya lebih kurang 600 juta. Dan saya pernah mentransfer 100 juta ke rekening Bapak. Tapi Bapak kembalikan. Karena Bapak tidak mau uang segitu. Karena kita ada hitungan, Pak. Berapa Bapak kerja sesuai dengan kontrak, itu saya bayar. Dan itu semuanya clear. Jadi saya minta berita yang Bapak sampaikan itu jangan dikait-kaitkan dengan Bapak Gubernur. Sedikit-sedikit orang dekat Gubernur. Saya memang dekat orang Gubernur. Sebelum Pak Haris jadi Gubernur, saya sudah dekat. Jadi jangan dibangun narasi seolah-olah semua orang dekat Gubernur itu salah. Semua orang dekat Gubernur itu brengsek. Jangan, hati-hati Bapak bicara. Hati-hati untuk itu. Jadi masyarakat Jambi, tolong kita melihat jangan semua ini disamaratakan. Boleh Bapak membuat dengan orang lain, tapi dengan saya jangan. Saya punya bukti, punya data, punya kontrak. Jadi hati-hati Bapak bicara. Saya sebagai Ketua Hanura merasa terpojok dan akan menuntut Bapak secara hukum. Ingat itu, Pak. Jadi orang lain boleh Bapak buat. Banyak korban-korban di sini yang melapor ke saya karena saya salah satu orang yang berani membongkar ini. Ini banyak korban-korbannya, ya Pak ya? Bapak ini dipalsukan tanda tangannya. Ingat Pak, saya kenal dengan Bapak, saya tertarik dengan Bapak karena Bapak membawa rekening koran ke saya. Bapak bilang punya modal 5 miliar. Ingat Pak, rekening koran itu saya akan cek. Menurut berita, menurut keterangan bahwa rekening koran itu aspal. Saya akan kejar itu. Mungkin itu, Ya. Pak Elas, dan nanti juga akan kita buka dengan kasus-kasus yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan dari rekan media. Izin Bapak, saya dari pemain.com, mungkin ada menanyakan beberapa pertanyaan. Kalau diperbolehkan untuk kepada saudara yang menjadi korban. Silakan. Oke, Bapak, saya dari pemain.com. Saya menanyakan satu, janji manis atau keuntungan seperti apa yang ditawarkan oleh saudara AR sehingga membuat Bapak yakin untuk menyerahkan dana atau aset Bapak. Itu satu. Kemudian, apa modus utama yang digunakan AR? Apakah melalui investasi bodong, proyek fiktif, penggelapan dana kerja, atau modus lainnya? Itu yang kedua. Ketiga, kapan Bapak mulai menyadari adanya kejanggalan? Dan apa alasan dalih yang kerap dikeluarkan AR saat kewajibannya mulai macet? Kemudian, bagaimana pola komunikasi AR ketika ditagih? Apakah dia cenderung menghindar, memblokir kontak, atau terus memberikan janji palsu atau surat pernyataan yang kosong? Mungkin untuk sesi pertama ini segitu pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Bapak. Boleh langsung ditanggapi oleh Pak Leo kaitan dengan pertanyaan. Boleh. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan di sini saya Leong untuk mengklarifikasi untuk masalah dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi sebelumnya saya kenal Rahmat itu melalui staf saya, staf marketing. Nah, saya dikenalkan dengan iming-iming itu Rahmat punya investasi atau ibaratkan dia seorang kontraktor besar, salah satunya di Jambi. Nah, dari disitulah saya berpacu untuk mengenal beliau. Siapa sih ini namanya Rahmat? Pas saya datang dipertemukan dengan beliau di rumahnya, memang di awal itu sambutannya bagus. Dan saya melihat beliau juga itu ibaratkan nggak ada yang mencurigakan gitu. Kalau memang beliau ini yang di ujung-ujungnya ternyata seperti ini gitu loh. Iya. Gitu. Jadi kelihatannya oke gitu, nggak ada masalah, no problem lah ibaratnya seperti itu. Makanya saya menawarkan beliau terutama masalah perumahan Galaksi di belakang asrama Brimob. Nah, dengan negosiasi perbayaran obrolan yang panjang sama Rahmat, deal lah barang ini untuk negosiasi dengan pembelian perumahan. Nah, dengan pembelian perumahan kita membuat kwitansi dan itu disaksikan semua dengan notaris, dengan harga udah disepakati dengan DP sekian. Nah, kita nggak usah sebutin DP-nya berapa, tapi dengan ininya DP ini diserahkan ke kita ini sebagai tanda jadi dengan kesepakatan bersama untuk pelunasannya selama 3 bulan. Oke, sehingga cerita waktu berjalan, waktu ini udah nyampe
3 bulan gitu loh. Nah, kita inisiatif lah minta ke beliau untuk pelunasan. Nah, kita minta beliau untuk pelunasan, itu terjadilah mulai perdebatan. Perdebatannya seperti apa, dia mau masuk ke ranah PT-nya kita yang di perumahan itu. Kan di awal udah kita bilang sama beliau ini, PT kita nggak jual, yang kita jual perumahannya. Ibaratnya kita jual putus, PT-nya kita nggak omong. Nah, yang pertama itu di ACC untuk masalah pembelian sertifikat atau perumahannya tanpa PT. Tapi waktu pas terjadi seperti itu, mungkin dia melapor ke BRI untuk melakukan pencairan dengan jaminan sertifikat. Gitu, terminologi jaminan sertifikat otomatis harus gandeng PT-nya. Nah, di situ mulai kelihatan. Udah kita bilang di awal, PT kita nggak jual, yang kita jual perumahan. Gitu. Nah, disitulah udah mau masuk ke PT-nya kita, tapi kita nggak izinin. Oke, dengan perjanjian komitmen kita masukin dia di dalam PT, tapi ikuti aturan kita, ikutin cara mainnya kita. Kita mulai nih, atur di notaris segala macam, udah masuk. Tapi iming-imingnya dia mau naik ke direktur utama, kita nggak ngasih, mulai di situ. Dan dia mulai membatalkan secara sepihak. Yang namanya perjanjian di awal kita udah sahkan di notaris, itu pun dilanggarnya beliau. Yang DP tadi dia minta balikin 100% dengan sertifikat yang kita udah kasih ke mereka atau ke dia ini, si Rahmat ini, dibalikin ke kita. Yang namanya DP kan hangus gitu, atau kita ada perbencangan, makanya saya datangin ke beliau ke rumahnya. Di situ mulai terjadi perselisihan. Dia kalau kita nagih, dia mulai anarkis, sampai saya datang di situ bawa etnis. Kedua, mulai anarkisnya melemparkan gelas, ngajak berantem. Itu, tapi di situ sampai istrinya pun datang ke saya untuk ngomong, udahlah kok nggak usah lanjutin lagi, Rahmat kalau udah emosi dia tuh seperti ini, kalau bisa balik aja, nggak usah dipedulikan kalau ini itu. Di situ udah mulai kelihatan tuh, oh ternyata Rahmat ini pemainnya seperti ini. Mulai saya telusuri, memang banyak masalah yang terjadi sebelumnya, bahkan notaris pun yang menyaksikan dan membuat perjanjian waktu pembelian, notaris ini udah nggak jalan aktif lagi gara-gara banyak kejadian-kejadian yang diperbuat sama Rahmat. Akibat itulah ya. Akibat itu. Nah, ini kita lanjut. Berapa total kerugian pribadi yang Kalau- Anda alami dan kalau- bagaimana dampak psikologis atau finansial terhadap kehidupan Bapak dengan kejadian seperti ini? Kalau total kerugian lumayan karena udah beberapa orang yang mau membeli perumahan itu waktu sertifikat itu di tangannya dia itu sekitar 1,8 M. Dan detailnya nanti akan kami hitung lagi, Ah. serta korban-korban lainnya, Pak. Iya. Ya betul. Itu Jadi, untuk berapa saya. kalau di total dari sesama korban, ya kan, berapa perkiraan jumlah orang yang telah ditipu dan kisaran total kerugian keseluruhan? Kalau itu untuk korban-korban yang lain saya belum tahu seberapa banyak, tapi saya dengar lumayan banyak juga. Dan ini saya salah satunya sekian 1,8. Kenapa saya bilang melakukan korban penipuan seperti itu? Karena banyak yang mau beli sertifikat ini atau perumahan ini pas di tangannya dia. Cuman dia nggak mau membalikan sertifikat itu ke kita. Dia harus tahan sertifikat itu. Dia harus membalikan dananya dia, baru sertifikatnya kita dikembalikan. Apakah sudah pernah dilakukan upaya mediasi secara keluarga atau somasi resmi kepada AR? Bagaimana hasilnya? Untuk mediasi saya pribadi, itulah yang saya bilang tadi di awal. Saya udah mencoba datang ke rumahnya untuk mediasi bicara secara keluargaan, beliau nggak terima. Malahan itulah emosionalnya, Temperamental lah ya. temperamentalnya, muncullah semua kata-kata yang nggak bisa dikeluarkan semua di situ. Masuk agak sedikit rasis lah ya. Nah, betul. Ini apakah kasus dugaan penipuan oleh AR ini sudah resmi dilaporkan ke pihak kepolisian atau otoritas berwenang lainnya? Jika sudah, sampai mana perkembangannya? Kalau untuk masalah laporan ke pihak kepolisian, saya sempat melakukan pelaporan, tapi bukan penipuan, tapi malahan yang saya lakukan laporannya itu kekerasan. Karena waktu itu saya datang ke rumahnya, dia lempar gelas, salah satu staf saya itu kena bling dan kakinya luka. Itu langsung saya laporin ke Polres Muara Jambi.
Cuman sekarang saya belum ada waktunya lagi, jadi saya belum angkat lagi kasusnya. Tapi laporannya udah masuk dan penyidiknya udah nungguin kapan kita mulai proses lagi. Dan untuk penipuan akan kami Dan kalau untuk masalah penipuannya, untuk masalah sertifikat ini lagi nunggu waktunya. Iya. Kebetulan dengan pas dia melakukan seperti ini ke abang kita, Abang Litas, kita di situ untuk mendorong Iya. penagihan. artinya akan kami satukan nanti laporannya. Jadi ini yang terakhir, apa pesan atau imbauan Anda kepada masyarakat luas agar tidak ada lagi orang lain yang menjadi korban baru dari modus AR ini? Kalau untuk pesan dan saran untuk yang namanya taruhlah untuk AR, mohon dihati-hatikan aja karena banyak modus-modus. Kalau dia ngomong itu sebenarnya ibaratnya kayak janji manisnya. Salah satunya saya pernah juga, kenapa saya mau berbisnis sama dia, saung kita, saung Purnama itu mau dibuat biliar dengan investasi sekian, dengan profit sekian. Itu udah sepakatin semua dan saya sempat udah mendekorasinya semua dan kita udah mengukur ini itu, ujung-ujungnya nggak jadi tanpa ada alasan. Jadi masyarakat harus berpikir ulang, Harus berpikir ulang bekerja untuk- sama dengan saudara AR. Betul. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Ini sedikit ada tambahan sedikit ya. Ada tambahan sedikit dari yang dituduhkan langsung oleh saudara Rohmadi Paritas. Baik, saya cuma hanya menambahkan sedikit. Pesan saya kepada saudara Ahmad, ya kan, orang lain boleh kau berbuat seperti itu, tapi dengan kami jangan. Ingat, saudara Ahmad, Anda membuat kontrak dengan saya, Anda ada hitungan dengan saya, jadi jangan membangun narasi-narasi seolah-olah kau terzolimi. Kita nanti berbicara di depan penegak hukum. Ingat itu, ya. Jadi akibat narasi yang saudara bangun, ya kan, saya menganggap reputasi diri saya pada saat ini terganggu, keluarga saya terganggu. Ini akibat narasi-narasi yang sebenarnya hoak yang saudara sampaikan. Silakan saudara buktikan. Anda mendatangi pihak lain tanpa menggunakan data. Saya punya data. Jadi hati-hati. Ya, banyak korban-korban yang sudah kau buat. Tapi dengan saya nanti dulu. Ya, di sini teman-teman. Ini minta penutup dari pengacara. Siap. Pasal apa yang akan dikenakan kepada saudara AR untuk laporan dari korban tersebut? Siap. Terima kasih teman-teman telah hadir dalam konferensi pers kami. Mungkin sebelum pada penutup, dua orang ini juga korban, teman-teman. Dua orang ini Dan ada korban lain lagi. masih ada Karena malam hari lain. Nah, dua orang ini satu korban, bahkan korban yang diberikan harapan pada akhirnya dikriminalisasikan dengan upaya menahannya secara hukum. Kena juga ya kena juga secara hukum Tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Bayangkan bisnis yang pada akhirnya berujung kepada kriminalisasi hukum. Nah, kemudian ini ada juga korban yang mana tanda tangannya dipalsukan. Mungkin klarifikasinya sedikit itu aja. Ya, Nanti untuk mencairkan uang, Ya. tanda tangan beliau ini dipalsukan. Nah, teman-teman dan masyarakat umum, kita hari ini sudah hilah untuk berpikir sepihak saja. Kita harus adil sejak dalam pikiran sampai pada kita menilai sesuatu. Artinya begini, terhadap apa yang telah terjadi yang dituduhkan kepada saudara saya Paritas, ternyata terbuka banyak korban, termasuklah klien saya dan 2 orang lagi yang pernah dikriminalisasi yang kemudian juga ditipu. Nah, kami akan dalam hal ini melakukan upaya hukum keras kepada saudara Rohmadi ya. Kami akan melakukan upaya hukum pidana dengan cara melaporkan beliau dengan pasal penipuan dan pemalsuan tanda tangan. Nah, pasal itu yang akan kami laporkan nanti di Polda Jambi. Bisa saja kami akan melaporkan itu besok nanti. Jadi kami akan minta bahwa persoalan ini akan dibuka seterang-terangnya, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat klien saya terutama, dan harkat martabat saudara Litas yang hari ini termasuk juga salah tokoh-tokoh partai politik yang terganggu reputasinya karena pemberitaan yang sepihak. Dan kami akan tegaskan juga persoalan ini tidak ada kaitan dengan Gubernur Jambi. Ini murni kaitan dengan hal kami berbisnis dengan Rohmadi.
Jadi mungkin itu sebagai penutup dari kami akan kami akan menindaklanjuti untuk melaporkan, karena ini termasuk daripada pemufakatan jahat yang dilakukan oleh saudara Rohmadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.